legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Hai semuanya dan kembali lagi di channel Parsman. Dan kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita bersama Bayern Munchen di Bayern Munchen Master League One Season Wonder. Dan di episode kali ini kita akan menghadapi lawan juga yang sangat tangguh di Bundesliga tentunya, pesaing juga salah satu pesaing bagi Bayern Munchen, yaitu Eintracht Frankfurt. Yang dimana sayangnya di Sevan ini, karena Sevan ini dibuat sebelum winter transfer window dibuka, jadinya belum ada Luka Jovic yang dipinjamkan dari Real Madrid ke Frankfurt. Jadi ya seperti kalian lihat, namun juga nama-nama di Frankfurt juga cukup bagus, cukup menakutkan juga. Dengan rating ada, bahkan beberapa sudah mencapai 80, dan bahkan mereka punya Andre Silva di bench mereka. Dan ada juga Kevin Trapp. Ada juga Kevin Trapp yang dulunya kalau tidak salah merupakan kiper dari PSG. Jadi ya menarik sekali dengan rating yang masih 80, masih sangat bagus pastinya untuk kualitas Bundesliga. Dan seperti yang kalian lihat di sebelumnya, kali ini kita tidak akan menerima tawaran apapun dari siapapun atau klub manapun yang menawar untuk menjadi manajer. Jadi ya kita akan tetap stay di Bayern Munchen sampai season ini habis. Dan ya setelah kompetisi World Cup atau FIFA Club World Cup atau Piala Dunia antar klub, nantinya kita akan segera memulai Olympic Lyon Master League yang proper, yang semoga bisa menjadi Master League pembuka yang proper, satu dari 2 Master League proper di channel ini. Jadi ya semoga kita akan pergi ke Prancis. Namun juga kita akan tetap menjadi selingan Master League One Season Wonder seperti ini. Nantinya juga tidak hanya di Jerman, kita akan bertualang ke Inggris, kemanapun juga, ada ke Spanyol juga. Dan itulah dia, telah dimulai kick off babak pertama antara Frankfurt menghadapi Munchen. Rode kali ini kasih ke core, so nice Kimmich, terpantul bola sedikit. Tolisso kali ini kasih ke Kimmich dulu, kasih ke Thomas Muller yang ke belakang. Kimmich ke samping dulu, ada Pavard langsung ke Douglas Costa yang kali ini starter dia. Diintercept oleh pemain mereka. Otto kasih ke Rode, namun bisa diintercept oleh Lewandowski, kasih ke Leroy Sané. Berhasil ditipis oleh Kevin Trapp, namun masih hidup bola. Douglas Costa sundul sedikit, kasih ke Kimmich, geser ke Pavard langsung kasih ke Douglas Costa closing, namun masih gagal. Lewandowski masih ada di atas gawang dari Kevin Trapp. Lihatlah bagaimana gempuran keras-keras dari para pemain Munchen. Bahkan Lewandowski itu sudah sangat berusaha untuk melakukan shooting, namun masih bisa ya selamat mereka dengan beberapa keberuntungan. Ayo duel Kimmich, sayang sekali namun masih dapat. Yes, Douglas Costa, namun terpantul di mereka. Bola di Frankfurt kali ini, Kor kasih ke Sow, Kostic menyerang mereka. Dost ini keep striker mereka yang mungkin nantinya akan dimasukkan Andre Silva mungkin jika mereka membutuhkan gol. Dost, yes, Alaba sedikit mengganggu walaupun tidak menang, namun it's okay karena susah juga untuk Alaba untuk menang. Jadi baguslah kalau dia bisa mengganggu pergerakan dari striker mereka dengan bola-bola udara. Dost, Hernandez pasti dapat pastinya dengan kontrol dada yang sedikit. Tolisso kasih ke Joshua Kimmich, Thomas Muller, Kimmich lagi, Joshua Kimmich, yes, nice sekali balance dari Kimmich langsung ke Robert Lewandowski shooting, masih berhasil ditipis oleh Kevin Trapp. Lihatlah bagaimana Kevin Trapp sudah menjadi masalah di awal babak pertama atau awal pertandingan. Lewandowski yang geser sedikit, yang harusnya kalau kiper lain akan terkecoh, namun Kevin Trapp masih punya kualitas sebagai salah satu kiper terbaik di Eropa. Leroy Sané dari corner kick, ada Tolisso, yes, akhirnya kita berhasil membuka keran gol dengan gol dari
Karantin Tolisso. Oh ya, karena ini juga adalah pertandingan terakhir Bundesliga sebelum kita nantinya akan berlaga di kompetisi Piala Dunia antar klub yang nantinya sepertinya diadakan di Qatar. Namun ya seperti biasa karena Qatar tidak punya stadion otentik ataupun bahkan stadion generik di PES 2018 ini, walaupun sudah ada patch, jadinya mungkin kita akan berlaga di stadion random. Tapi kalau Asia mungkin ada beberapa dari Korea maupun Jepang. Kalau Jepang kalau nggak salah ada Saitama Stadium 2002 yang digunakan untuk Piala Dunia kalau tidak salah. Yes, dapat Hernandez tadi, nice sekali, good job. Kasih ke Thomas Muller langsung ke Sane, ke depan dia langsung geser ke Douglas Costa. Sayang sekali. Harusnya dibawa untuk Sane sih, namun dia lebih memilih mungkin karena dia merasa terlalu beresiko. Sane kali ini kembali. Sane langsung kasih ke Lewandowski, through ball yang sangat bagus. Lewandowski masih pegang bola langsung ke Sane. Tipis sekali itu, hanya melebar di gawang mereka. Lihatlah bagaimana efektifnya pertahanan kita bisa dibilang, dan juga serangan kita sangat efektif. Walaupun bisa dibilang banyak peluang yang terbuang sia-sia, namun it's okay karena kita juga tidak berhasil diserang oleh mereka. Lihatlah shot. Frankfurt tidak pernah mencetak shot ke gawang dari Manuel Neuer. Jadi itu adalah hal yang bagus, kabar bagus untuk saat ini. Hernandez kasih ke Lewandowski, langsung ke Douglas Costa. Ayo, kalau berlari bisa sih Costa. Bisa ditepis loh. Mudah itu dia. So, yes, dapat Thomas Muller, Kimmich. Thomas Muller bahkan akhir-akhir ini dia rela untuk ke belakang untuk mengambil bola, namun itu justru bagus, walaupun agak cukup bagus karena berdampak lebih pada stamina dari Thomas Muller yang harusnya bisa dihemat mungkin. Karena itulah mungkin Thomas Muller akan sering digantikan di babak kedua. So, langsung kasih ke dos kiper striker mereka, langsung berhadapan. Yes, Manuel Neuer, let's go. Kalau Kevin Trapp bisa melakukan yang seperti itu, melakukan save ajaib, pastinya Manuel Neuer lebih bisa. Bukan bicara soal overall rating, tapi juga bisa soal pengalaman, apalagi di Bundesliga, karena Neuer sudah bahkan sejak dari Schalke. Oh shit, anjay, sorry, tak lihat, sorry. Astaga, Nubel ternyata yang jadi kiper kita, bukan Manuel Neuer. Tapi justru lebih bagus sih, karena Nubel bahkan dengan rating yang kalah dari Kevin Trapp, walaupun hanya tipis 2, namun dia masih bisa menyamai kualitas. Dan Alphonso Davies by the way bagus sekali tackle-nya yang membuat babak pertama telah berakhir antara Frankfurt menghadapi Munchen. Yang bagusnya adalah Munchen mencetak gol, sementara itu kedudukannya yaitu 1-0. Cukup aman tentunya untuk bisa ditambah atau bisa dipertahankan di babak kedua. Penguasaan bola masih dipegang oleh mereka, namun mereka hanya mendapatkan satu shot yang tadi itu yang di save oleh Nubel yang berhadapan dengan 1 lawan 1 menghadapi striker mereka. Untuk kita ada 5 shot dan 3 diantaranya on target. Jadi ya, mungkin bisakah kita menambah? Jangan kan bukan cuma shot ya, kalau shot ya tidak dihitung untuk berpengaruh ke pertandingan. Kalau permainan mungkin iya shot berpengaruh, namun untuk pertandingan mungkin kurang akan berpengaruh, karena pastinya yang paling dibutuhkan itu adalah gol. Lebih efektif untuk mencetak 1 shot 1 on target yang menjadi gol daripada membuat 10 shot namun tidak on target, ataupun 10-10-nya on target namun tidak menjadi gol. Jadi ya kita harus bermain secara efektif. Ada delay sedikit, sorry, jadi ya kita tunggu dulu. Dan by the way, nantinya kita akan sedikit bocoran di episode berikutnya. Di Piala Dunia antar klub kita akan menghadapi, mungkin kalau tidak salah itu adalah wakil Afrika. Jadi yang akan menarik karena kita akan menghadapi mungkin lawan yang sedikit mudah, karena yang terhitung susah itu mungkin dari CONMEBOL atau Amerika Selatan. Jadi pemenang Copa Libertadores pastinya tentunya. Kalau nggak salah pemenangnya itu Racing Club dari Argentina. Jadi ya semoga kita bisa menghadapi mereka di final jika kita juga lolos dan juga mereka juga lolos, hopefully. Namun juga kita juga berharap yang terbaik bagi tim Asia yang menghadapi
Racing Club, kalau nggak salah itu tim Jepang. Jadi ya, bisakah atau mungkin kita bahkan justru tidak akan ke final karena ini hanya 4 kontestan, berbeda dengan di real life yang mungkin bisa sampai 6 sampai 8 kontestan. Dan kali ini Frankfurt menyerang dari sisi samping dari kita, namun berhasil diantisipasi oleh lini belakang kita dengan sedikit heading. Leroy Sané dribble sedikit langsung ke Lewandowski, namun masih didapatkan oleh Da Costa. Ada Williams, geser mereka. Apakah mereka mulai mengincar peluang-peluang dari samping? Dost, yes, dapat Tolisso. Itulah kekurangan dari hanya mempunyai satu striker, jadinya akan sangat susah dan akan sangat mudah untuk dirampas. Namun kali ini masih mereka, yes, Hernandez kasih ke Tolisso, karantin Tolisso, mungkin kasih geser dulu ke Douglas Costa. Douglas Costa juga masih punya stamina dan juga kecepatan. Douglas Costa mungkin bisa crossing. Costa masih ditangkap oleh Kevin Trapp. Oke, masih bisa lagi, mungkin kita akan mencoba karena ini masih menit ke 62. So, langsung ke Dost, geser ke Kostic. Kostic ini mulai sedikit maju-maju ya, padahal dia sedikit punya posisi left mid atau gelandang kiri. Langsung crossing. Untungnya terlalu deras crossing dari mereka karena akan berbahaya itu. Mereka melakukan pergantian pemain. So, yang dari tadi mengumpan bola digantikan oleh Kamada. Sepertinya pemain dari Jepang, pemain Asia, karena ya kalau di Bundesliga banyak juga pemain Asia. Dan juga kan Son Heung-min yang sekarang terkenal dengan Tottenham, dulunya kan bermain di Hamburg di Bundesliga pastinya. Dan juga Shinji Kagawa juga. Costa dapat, yes, Costa. Sayang sekali masih bisa di save dengan kakinya oleh Kevin Trapp, namun masih bisa kita lakukan penyerangan. Tolisso, Lewandowski, lagi-lagi Kevin Trapp. Oh my god, bisa jadi man of the match dia sih. Dos berbahaya, yes. Dengan santainya Nobel berhasil membaca bola dan menangkap bola. Zuber langsung ke Dos lagi-lagi. Mereka mulai mereka mengandalkan umpan-umpan atas yang mungkin mereka akan memanfaatkan atau mengeksploitasi kelemahan dari kita, yaitu Alaba yang juga lemah dalam duel-duel udara. Namun itu tidak akan terjadi. Sorry Frankfurt. Dan kita akan memasukkan Choupo-Moting, Eric Maxim Choupo-Moting untuk menggantikan Lewandowski yang sudah sedikit stamina-nya. Begitupun dengan Sané. Kita akan masukkan Serge Gnabry di posisi left wing, dan Thomas Muller mungkin kita geser ke right wing. Dan Douglas Costa mungkin kita akan gantikan dengan Goretzka. Kimmich kita akan jadikan sebagai attacking midfielder ya. Jadi Thomas Muller juga tentunya sebenarnya dia bisa bermain di sayap sih. Mungkin kekurangannya hanya speed, tapi ya masih bisa tentunya. Dan semoga Kamada yang baru masuk, pemain Jepang sepertinya. Kostic, namun masih terlalu deras bola. Masih terlalu deras. Nobel langsung ke depan. Choupo-Moting bisa duel udara, yuk. Yes, Choupo-Moting berhasil dapat. Serge Gnabry masih full stamina dan juga full speed. Serge Gnabry, banyak sekali pemain dari mereka. Terlalu deras dan juga sepertinya terlalu terburu-buru harusnya. Namun kalau ditahan pun ada 3 pemain dari Frankfurt menjaga Gnabry. Choupo-Moting, yes, Choupo-Moting, let's go. Kimmich yang mencetak assist. Bagaimana through ball dari Joshua Kimmich, memanfaatkan celah dan melihat bagaimana juga Choupo-Moting positioningnya yang sangat benar, yang sangat memanfaatkan sedikit celah di antara banyaknya pemain dari Frankfurt di kotak penalti mereka. Lihatlah bagaimana Choupo-Moting juga sudah mengisyaratkan atau juga memberikan gestur dengan tangannya untuk mempassing bola. Lihatlah, Kimmich pastinya sudah sadar itu dan sedikit dribble dan langsung mengincar tiang jauh. Kevin Trapp juga salahnya dia maju. Kostic digantikan oleh Younes. Mereka melakukan pergantian pemain kedua. Sudah menit ke 84. Dan mungkin juga di
paruh musim, mungkin di awal paruh musim karena kita sudah terlalu telat memulai series Lyon, jadinya mungkin match akan kita turunkan bagi One Season Wonder. Master League One Season Wonder seperti Bayern Munchen ini kita akan turunkan menjadi 5 menit saja untuk ukuran PES 2018. Lyon yang mungkin kita akan, atau mungkin 6 menit bisa. Lyon yang mungkin kita akan banyakkan match karena kita akan memulai dan juga mengakhiri mungkin minimal 3 musim bersama Lyon. Willems keluar, Dorm masuk. Dorm ini juga kayaknya pemain Belanda. Willems juga kemungkinan juga pemain Belanda. Dan ditangkap oleh Kevin Trapp. Harusnya ini habis Kevin Trapp mungkin. Yap, itulah dia perfect kemenangan sebelum kita pergi ke Qatar untuk menjalani Piala Dunia antar klub, di mana gol dari Tolisso di babak pertama dan juga gol dari Choupo-Moting di babak kedua berhasil membawa Bayern Munchen meraih 3 poin di markas Frankfurt. Masih tidak beda ya untuk possession di babak kedua, bahkan mereka berhasil memegang dan berhasil kita tahan mereka untuk tidak melakukan shoot sama sekali di babak kedua ini. Pastinya ini sangat bagus untuk spirit dari para pemain yang merasa bangga, dan ternyata Tolisso yang menjadi man of the match karena dia mencetak gol pembuka di pertandingan ini dan juga cukup banyak berkontribusi atas semua hal, passing juga, dan Choupo-Moting juga mendapat rating yang sama, namun yang terpilih menjadi man of the match adalah Tolisso yang juga sepertinya dia bermain bagus akhir-akhir ini, dan hopefully dia bisa bermain bagus seterusnya. Dan Dortmund kalah. Oke. Mönchengladbach mengalahkan mereka 2-0. Nice, berarti kabar bagus. Leverkusen juga kalah dari Freiburg. What the fuck? Augsburg menang menghadapi Hertha Berlin. Oke. Schalke menang juga dengan Arminia Bielefeld 4-2. Bagus lah untuk Schalke, dan juga Mönchengladbach juga kan. Mereka juga fight kan untuk ada di papan atas. Leipzig menang, untungnya mereka juga menang. Karena pastinya mereka juga sedang berjuang di papan bawah. Werder Bremen kalah dari Köln, menarik, dan Hoffenheim itu menang. Namun kita masih belum bisa mengejar poin mereka, namun hanya berbeda 1 poin kita dengan Dortmund dan juga Mönchengladbach. Sementara di posisi pertama dan posisi kedua bisa kita salib mereka sebenarnya. Dan karena musim juga masih jauh, masih lama, jadi kita bisa memanfaatkan banyaknya match untuk menyalip posisi mereka sebagai target kita untuk menjuarai Bundesliga musim ini. Dan ya, di pertandingan berikutnya di episode berikutnya kita akan menjalani pertandingan pertama atau pertandingan pembuka langsung saja di babak semifinal dari Piala Dunia antar klub di Qatar 2019. 2020. Oke, jangan lupa untuk like, share, subscribe ke teman-teman kalian yang juga suka dengan konten-konten seperti ini, seperti PES maupun Master League, yang juga fans kepada Bundesliga, suka menonton Bundesliga, dan juga fans kepada klub Bayern Munchen. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Goodbye.